Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini adalah sesi kedua dari kuliah umum metode penelitian. Jika minggu yang lalu saudara-saudara sudah mengikuti perkuliahan umum bagaimana menentukan metode penelitian, apakah kuantitatif atau kualitatif, maka pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana menemukan topik-topik penelitian. Tentunya topik-topik penelitian karena saudara adalah mahasiswa yang kuliah di bidang bahasa, maka topik-topik yang akan kita bahas tentunya nanti kita akan fokuskan pada topik-topik penelitian bidang bahasa. Baik, sebagai pengantar, materi-materi yang akan saya sampaikan ini adalah materi yang didasarkan dari tulisannya Pak Tarkus Suganda. Beliau adalah dosen 4 dan juga kepala laboratorium dari fitopatologi. Jadi ide beliau bagaimana menemukan sebuah topik penelitian ini bisa kita jadikan sebagai landasan atau pijakan. Nah, sebagai pengantar juga perlu saya sampaikan bahwa di perguruan tinggi melakukan penelitian merupakan kewajiban yang berlaku tidak hanya bagi dosen tapi juga merupakan kewajiban bagi mahasiswa. Dan bagi dosen tentu dituntut untuk terus melakukan penelitian dalam rangka memenuhi dharma atau kewajiban dharma penelitian yang merupakan dharma kedua setelah pengajaran. Nah, selanjutnya perlu dipahami bahwa pengajaran di perguruan tinggi memang harus berbasis pada penelitian karena fungsi perguruan tinggi memang penghasil ilmu. Jadi ini harus mulai diluruskan di mana selama ini seolah-olah perguruan tinggi itu fokus utamanya adalah pada menghasilkan SDM yang siap bekerja. Nah, asumsi ini boleh-boleh saja, namun sekali lagi bahwa fungsi perguruan tinggi yang utama adalah menghasilkan ilmuwan. Dan kalau ilmuwan tentunya tidak hanya siap untuk bekerja, tapi juga siap mendharmakan ilmunya dalam rangka membuka berbagai lapangan kerja yang mampu memberikan peluang bagi orang lain. Nah, selanjutnya bagaimana posisi penelitian itu bagi mahasiswa? Bagi mahasiswa, penelitian itu merupakan bagian dari kurikulum. Jadi kalau saudara baca kurikulum di STBA 11 April Sumedang misalnya, maka pada semester akhir saudara akan diwajibkan untuk membuat skripsi. Dan skripsi inilah salah satu bentuk dharma penelitian yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa. Kemampuan dan keterampilan melakukan penelitian merupakan penciri yang harus dimiliki seorang lulusan perguruan tinggi. Tentu itu akan membedakannya dengan lulusan non perguruan tinggi. Dan tentunya selama kuliah mahasiswa dapat melakukan penelitian tidak hanya sekali dalam bentuk skripsi tersebut. Bisa jadi jika seorang mahasiswa dinilai kompeten oleh dosennya, maka bisa diajak berkolaborasi oleh dosennya tersebut untuk melakukan sebuah penelitian. Atau dalam bentuk yang lebih sederhana, sangat mungkin dosen-dosen saudara di semester tertentu sudah mulai mengarahkan perkuliahan berbasis
mini research, yang mana mini research tersebut tidak hanya sebagai alat evaluasi perkuliahan, namun juga sebagai latihan bagaimana melakukan sebuah penelitian. Nah, namun terlepas dari sangat pentingnya peran penelitian di perguruan tinggi, baik bagi individu-individunya maupun bagi institusinya, berdasarkan pengalaman, penelitian itu justru sering menjadi faktor yang banyak menjadi kendala ya. Mahasiswa sendiri mungkin mengalami kesulitan dalam atau ketika diminta untuk melakukan penelitian. Nah, di antara kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh seseorang ketika melakukan penelitian, maka ide penelitian ini menjadi satu hal ya. Jadi ide penelitian itu termasuk kendala yang paling besar. Itu sulit mendapatkan ide penelitian. Nah, yang akan kita diskusikan kali ini adalah bagaimana kiat-kiat kita supaya mendapatkan ide penelitian. Jadi kita akan melatih keingintahuan atau kepenasaran kita, curiosity ya, terhadap suatu fenomena yang ada di sekitar kita, sehingga pada saatnya kita akan dapat memperoleh ide penelitian. Nah, selanjutnya sebelum kita berbicara tentang bagaimana mendapatkan ide atau topik atau gagasan penelitian, sebuah penelitian itu harus dimulai dari adanya suatu pertanyaan yang ingin dijawab melalui kegiatan penelitian. Jadi kita harus mampu mendapatkan atau menemukan pertanyaan dari sesuatu yang akan kita teliti. Namun perlu dikaji juga secara mendalam dalam menentukan pertanyaan penelitian itu sendiri. Nah, pertanyaan penelitian yang sudah pasti jawabannya tentu tidak perlu dilanjutkan dengan penelitian. Misalnya begini, kalau permasalahannya sudah sangat jelas, maka mengenai apa perlunya orang makan setiap hari misalnya ya, itu kan sesuatu yang sudah jelas ya. Jadi tidak perlu lagi kita bertanya-tanya atau munculkan pertanyaan untuk diteliti kenapa orang makan setiap hari. Dan semua orang sudah tahu tentunya bahwa makan setiap hari tersebut adalah untuk kesehatan dan juga untuk agar yang manusia dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuhnya. Nah, contoh lain misalnya penelitian untuk menjawab pertanyaan kenapa orang memerlukan bahasa. Ini juga sudah jelas kan? Tentu karena sebagai alat komunikasi dan sosialisasi, bersosialisasi. Jadi tidak perlu dilanjutkan dengan pertanyaan penelitian. Nah, selanjutnya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian. Yang pertama adalah peneliti harus menentukan ide atau topik atau gagasan penelitian. Kemudian yang kedua, gagasan tersebut kemudian harus dikonversi menjadi sebuah pertanyaan penelitian. Yang ketiga, peneliti harus mengumpulkan data pendukung tentang ide penelitian tersebut, karena tanpa didukung oleh adanya data atau perpustakaan, mungkin saja penelitian tersebut benar-benar baru sehingga sulit dalam pelaksanaannya. Dan yang langkah keempat adalah peneliti harus menentukan metodologi atau caranya bagaimana, ya, teorinya apa, supaya penelitian tersebut dapat dilaksanakan. Nah, pemilihan metode ini harus ditujukan semata-mata agar pertanyaan penelitian itu dapat terjawab ya, dan bukan didasarkan kepada rumit atau tidaknya metode. Jadi kata kuncinya adalah apakah metode atau teori yang digunakan itu dapat digunakan untuk
memecahkan permasalahan. Ya. Nah, dari keempat tahapan di sini, tahapan yang pertama yaitu menentukan ide atau topik penelitian itu merupakan hal yang paling tidak mudah. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana mencari topik atau ide penelitian yang umumnya tidak mudah tersebut. Dari berbagai survei itu diketahui bahwa kurangnya kemampuan seseorang dalam melaksanakan penelitian itu karena disebabkan ketidakmampuannya dalam mencari atau menentukan topik penelitian. Betulkah mencari gagasan atau topik penelitian itu sulit? Jadi menurut Craig Lochley ya, dalam artikelnya yang berjudul A Guide to Increase Creativity in Research, Inspiration or Perspiration, dia menyatakan bahwa mendapatkan gagasan penelitian memang merupakan langkah tersulit. Dan menurutnya, seorang peneliti yang sukses biasanya ditentukan oleh ketepatannya memilih masalah penelitian, baik dari aspek tata laksana maupun dari ketersediaan metode untuk memecahkan. Nah, berikutnya ada beberapa cara ya yang bisa kita coba ya agar kita dapat menemukan ide atau topik penelitian. Yang pertama, kita bisa berangkat dari bidang ilmu yang dikuasai dulu ya, kita kuasai misalnya. Nah, saudara-saudara tentu sudah nanti selama kuliah di STBA ini akan mendapatkan berbagai bidang ilmu melalui mata kuliah yang saudara tempuh ya. Baik mata kuliah yang terkait dengan mata kuliah inti maupun dalam hal bahasa atau linguistik. Yang kedua adalah dalam sastra. Jadi ada dua yang utama, linguistik atau bahasanya atau sastra. Nah, coba saudara mulai renungkan dari sekian banyak mata kuliah yang saudara tempuh itu, mana yang saudara kuasai. Nah, dari situ saudara harus berangkat. Setelah itu baru kemudian saudara kerucutkan. Misalnya saudara merasa yang paling dikuasai itu adalah perkuliahan psikolinguistik atau pragmatik misalnya. Kalau pragmatik misalnya, saudara tertarik atau yang paling dikuasai dari pragmatik apanya? Terus saudara kerucutkan. Nah, itu nanti dari sana saudara mulai mencari ide atau topik penelitian terkait dengan bidang ilmu yang saudara kuasai. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan perpustakaan dan juga internet untuk menjadi semacam trigger untuk menemukan ide atau topik penelitian. Perpustakaan baik berupa buku, jurnal maupun situs web di internet itu merupakan sumber inspirasi yang sangat baik. Namun untuk melakukan penelitian dianjurkan agar kita membaca jurnal ilmiah. Jadi penting jurnal ilmiah. Karena apa? Karena kalau buku teks biasanya ya, kalau buku teks misalnya, itu biasanya merupakan review atau rangkuman dari berbagai penelitian. Sehingga karena rangkuman, ya mungkin tidak terlalu erat dengan penelitian yang akan kita lakukan. Dan buku teks itu biasanya cenderung tidak memberikan inspirasi bagi munculnya ide penelitian, namun hanya lebih berperan sebagai penunjang tentang bagaimana kita memahami suatu bidang ini. Nah, di dalam memilih jurnal itu sangat dianjurkan untuk menggunakan jurnal luar negeri. Mengapa? Karena jurnal ilmiah luar negeri biasanya memuat
rincian bagaimana pelaksanaan penelitian secara rinci, bagian bahan dan juga metodenya dengan sangat jelas yang ditulis dalam bentuk narasi sehingga dapat dengan mudah diikuti oleh mereka yang sebidang ilmunya. Selain itu, usahakan juga kalau saudara mencari jurnal, maka jurnalnya yang edisi terbaru. Misalnya 3 tahun terakhir jurnal yang dipublish 3 tahun terakhir. Nah, bagaimana untuk mencari jurnal-jurnal ini? Tentunya nanti ada tekniknya tersendiri ya. Karena jurnal-jurnal luar negeri itu umumnya adalah jurnal-jurnal yang berbayar. Tapi bagaimana untuk mencari jurnal ini? Seperti nanti harus ada sesi khusus ya. Dan mudah-mudahan nanti ketika saudara sudah sampai pada tahap skripsi, itu bisa berdiskusi lebih lanjut dengan dosen saudara bagaimana menemukan jurnal luar negeri. Dan untuk selanjutnya terkait dengan membaca jurnal, itu ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika membaca jurnal. Karena kalau hanya sekedar membaca ya tentu kita tidak akan mendapatkan pelajaran. Dan ini beberapa tips yang bisa dilakukan ketika membaca jurnal. Yang pertama, saudara harus bersikap kritis ya. Jadi kritis itu dalam arti saudara harus mencari kelemahan dari artikel ilmiah tersebut, lalu gunakan kelemahan tersebut sebagai sumber inspirasi di dalam melakukan penelitian. Misalnya dengan melakukan penelitian serupa tetapi dengan penyempurnaan terhadap kelemahan yang kita temukan di artikel ilmiah tersebut. Nah, kemudian kita harus mengkaji juga di dalam jurnal yang kita baca apakah topiknya memang relevan untuk diterapkan ke tempat kita. Bisa jadi fenomena-fenomena yang diteliti di dalam satu jurnal yang kita baca itu belum tentu relevan dengan atau relevan untuk diterapkan di daerah kita. Kemudian kita juga perlu mempertanyakan ya, apakah masalah yang diteliti di dalam artikel tersebut itu ditemukan di kita. Kemudian kita juga bisa membaca bagian saran. Jadi menarik ini kalau ada artikel ilmiah yang memberikan saran, maka saran itu bisa menjadi sumber kita untuk mendapatkan ide penelitian untuk melakukan penelitian lanjutan. Misalnya yang disarankan itu adalah kekurangan dari penelitian tersebut. Selanjutnya, jika saudara belum mendapatkan ide penelitian juga dari membaca jurnal atau melihat penelitian terdahulu, ya saudara bisa melakukan apa yang disarankan oleh Kevin Brian. Ya, jadi ada tahapan-tahapan ini, substitute ya, sampai ke reverse. Tahapan-tahapan ini bisa saudara dapatkan di alamat yang bawah ini. Saudara bisa akses. Saya akan lanjutkan bagaimana cara menemukan ide penelitian yang lain. Yang selanjutnya adalah kita bisa menemukan ide itu dari lapangan. Dari lapangan. Lapangan dan masyarakat itu merupakan sumber ide penelitian yang tidak akan ada habisnya. Nah, sebagai ilmuwan, calon ilmuwan, kita harus mau berjalan keluar rumah sambil membuka mata dan telinga kita. Jalan-jalan di pasar, kita amati bagaimana interaksi misalnya antara penjual dan pembeli. Ya. Jalan-jalan kemana lagi, misalnya kita amati fenomena penggunaan bahasa di komunitas tertentu, misalnya komunitas pengamen, misalnya sebagainya. Nah, selanjutnya cara yang lain kita juga bisa men-trigger bagaimana mendapatkan ide atau penelitian itu dengan cara bergabung dengan organisasi profesi. Ya. Nah, untuk organisasi profesi ini tentu harus disesuaikan ya dengan bidang keilmuan kita.
Misalnya kalau bahasa, bidang bahasa itu ada ALTI, misalnya Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia, ada MLI, Masyarakat Linguistik Indonesia. Dan ini saudara-saudara bisa bergabung juga, karena di sana nanti kita bisa berdiskusi, ya, bisa mengikuti informasi-informasi yang berkembang seputar penelitian bidang sesuai dengan bidang ilmu kita. Ya. Kemudian hal lain yang bisa kita lakukan, kita bisa ikut menyimak berbagai program tawaran hibah penelitian. Ini kalau dosen sudah biasa. Jadi kalau mahasiswa, nah ini makanya mahasiswa harus sering-sering berinteraksi dengan dosennya, gitu ya, supaya dosennya atau interaksi tersebut kemudian salah satunya mampu dikembangkan ke arah menggali informasi dari dosen. Biasanya penelitian-penelitian yang hibah itu topik-topik yang ditawarkan itu tentang apa, itu kan nanti bisa menjadi sumber inspirasi juga dalam menemukan ide atau topik penelitian yang up to date. Dan kemudian yang terakhir, kita bisa berkonsultasi. Saudara bisa konsultasi pada dosen ya, atau orang yang tepat ya, terkait dengan bagaimana menemukan ide atau topik penelitian. Jadi kalau dikaitkan dengan tugas melakukan skripsi ya, penelitian untuk skripsi, biasanya seorang mahasiswa sudah mempelajari berbagai mata kuliah yang berkaitan erat dengan bidang keilmuannya. Nah, sementara untuk keterampilan penelitian, mahasiswa tentu sudah mendapatkan mata kuliah metode penelitian. Nah, jika semua materi sudah dikuasai, maka memang harusnya tidak ada lagi masalah ya dalam menemukan ide penelitian. Tapi ketika masih tempat masalah ya, saudara bisa konsultasikan pada dosen atau orang yang tepat ya, bisa kaprodi pada ketua LPPN, bagaimana untuk memutuskan sebuah ide atau topik penelitian. Nah, itu kurang lebih beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menemukan ide penelitian. Ini bisa dipraktikkan. Nah, selanjutnya topik-topik bidang penelitian bahasa itu apa saja? Tentu ini tidak bisa dilepaskan dari bidang ilmu yang sudah saudara geluti selama kuliah. Untuk topik-topik penelitian bidang bahasa, ya ini pilihannya kalau tidak linguistik ya sastra ya yang utama. Kalau di bidang linguistik, saudara bisa mulai mengkerujutkan ke sini ya. Jadi apakah nanti kajiannya mikro atau makro? Kalau mikro itu mengkaji struktur internal bahasa ya, apakah bunyinya, apakah katanya, atau apakah struktur kalimat, apakah maknanya. Kalau saudara tertarik dengan bunyi-bunyi bahasa, ya ini di fonetik atau fonologi ya bidangnya. Kalau kata itu morfologi, kalau struktur kalimat ya sintaksis, kalau maknanya secara khusus semantik ya. Kemudian ada juga yang kombinasi antar masuk sistem di dalam bahasa, misalkan morfofonemik ya, berarti morfologi dengan fonologi, nanti morfosintak itu morfologi dengan sintaksis, morfosemantik morfologi dengan semantik. Atau saudara bisa memilih yang makro, jadi mengkaji bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa atau interdisiplinar. Misalnya bahasa dengan sosial kemasyarakatan, maka saudara nanti bidangnya penelitiannya di sosiolinguistik. Psikolinguistik misalnya, maka itu saudara akan mengkaji bagaimana bahasa dikaitkan dengan the brain, ya, otak manusia, atau aspek-aspek psikologis, itu psikolinguistik. Termasuk bagaimana cara
mendapatkan bahasa ya, the language acquisition bagi seorang anak misalnya, atau kelainan bahasa jika saudara tertarik gitu, nanti bisa penelitian di psycholinguistik ini. Nah, kemudian penelitian yang lainnya bisa juga penelitian yang pengembangan dari mikro dan makro ya, misalnya pragmatik. Pragmatik ini kan pengembangan dari semantik. Ini muncul karena ketidakpuasan semantik dalam memecahkan makna. Kalau semantik kan maknanya dialektikal ya, dan juga gramatikal. Tapi ketika semantik digunakan untuk memecahkan problem makna kontekstual, maka dia tidak bisa, maka muncullah pragmatik gitu ya. Kemudian ada functional grammar, ini dari grammar juga ya, sintaksis kalau ini ya, sintaksis yang menekannya pada maknanya. Juga kalau yang tertarik dengan discourse analysis atau critical discourse analysis, itu merupakan bidang penelitian yang nanti bisa menggunakan functional grammar ya untuk sebagai alat pisau analisisnya. Silahkan juga mengkaji bidang ini ya. Nah, kemudian di bidang sastra jika tertarik ya, biasanya nanti saudara akan fokus pada misalnya unsur intrinsik atau ekstrinsik dari karya sastra. Bisa juga fokus pada psikologi sastra, teori-teori sastra, dan sebagainya ya. Nah, kemudian di bidang-bidang ilmu ini tentu nanti setelah saudara putuskan mau bidang yang mana, nah nanti untuk fieldnya itu bisa saudara sesuaikan sesuai data yang ditemukan di lapangan atau yang menurut saudara menarik. Misalnya bidang pariwisata, bidang sosial ekonomi, budaya, komunitas, teknologi, dan sebagainya. Misalnya saudara tertarik meneliti pragmatik tadi ya, misalnya saudara tertarik meneliti percakapan antara wisatawan, maka itu fieldnya bidang wisata dan sebagainya. Okay. Selanjutnya, bagaimanakah setelah topik penelitian itu diperoleh? Nah, untuk memulai penelitian itu diperlukan adanya suatu problem penelitian atau research problem atau research question. Nah, perlu diingat bahwa tujuan kita melakukan penelitian itu karena kita memiliki suatu pertanyaan atau problem yang ingin kita ketahui jawabannya melalui kegiatan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian itu hendaknya memenuhi unsur final. Jadi setelah menemukan topik tadi harus di follow up ya, dengan tadi dikerucutkan dengan pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini harus memenuhi unsur final. Final itu apa ya? Final itu singkatan dari visible. Jadi penelitian tersebut yang harus dapat dilaksanakan. Interesting, topiknya harus menarik. Novel, memiliki kebaruan atau jawaban dari pertanyaan penelitiannya itu bukan merupakan pengetahuan yang sudah umum di masyarakat. Kemudian ethical, ya, etis untuk diteliti, ya, karena bisa jadi setelah dibuat sebuah pertanyaan, kok dilihat ternyata ini tidak etis untuk diteliti. Nah, kemudian apakah penelitiannya itu relevan untuk diteliti atau tidak? Nah, jadi ini ya. Jadi setelah topik penelitian itu diperoleh, selanjutnya harus dikaji lagi apakah penelitian yang akan dilakukan itu visible, interesting, novel, ethical, ataupun relevan tidak. Ya. Terakhir ini yang bisa kita coba praktikkan setelah menemukan topik penelitian tadi ya, supaya memenuhi unsur final ini. Bagaimana caranya? Ini ada 7 langkah yang bisa dipraktikkan. Pertama, setelah saudara mengidentifikasi topik besarnya, misalnya topik besarnya apa? Misalnya saudara tertarik di bidang penelitian morfologi, misalnya saudara ambil topik penamaan kuliner Nusantara atau tradisional, maka saudara selanjutnya harus
mengiris topik-topik ini ya, atau membuat topik-topik ini menjadi blok topik yang lebih kecil. Misalnya dari penamaan kuliner ini kan bisa dibuat penelitian yang judulnya misalnya analisis morfologis penamaan kuliner, analisis morfosemantik penamaan kuliner tradisional, analisis semantik terhadap penamaan kuliner tradisional, dan sebagainya. Nah, saudara pilih salah satunya, misalnya kemudian saudara fokuskan pada analisis morfosemantik penamaan kuliner tradisional di Kabupaten Sumedang misalnya. Jadi pilih salah satu. Setelah itu munculkan pertanyaan terkait dengan topik yang akan dikaji, misalnya bagaimanakah proses morfologis yang terjadi pada penamaan kuliner tradisional di Kabupaten Sumedang. Dan yang kedua, jenis mana apa yang terjadi. Setelah itu formulasikan tujuan biasanya yang ingin dicapai untuk atau terkait dengan pertanyaan yang di step 4 ini ya. Jadi tujuannya misalnya mengetahui proses morfologis apa yang terjadi dan mengetahui jenis maknanya. Kemudian step selanjutnya, ini step yang ke-6, langkah ke-6 ini harus diyakinkan. Jadi terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan, apakah saudara mampu, waktu dan biayanya bagaimana, jadi kemampuan pribadi dan juga pembimbing terkait topik ini bagaimana, yang juga harus diyakinkan. Dan yang terakhir harus dicek ulang, apakah topik ini benar-benar menarik. Kemudian saudara lihat lagi tujuannya, kira-kira sepakat nggak dengan tujuan sampai ini, kemudian cukupkah sumber dayanya. Dan terakhir sekali lagi dicek ulang, mampukah saudara menindaklanjuti topik ini dalam bentuk penelitian dalam berbagai tahapan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana menemukan ide atau topik penelitian. Jadi intinya ide atau penelitian yang tidak mudah itu perlu sebuah upaya untuk memunculkan. Di bagian ini sekali lagi beberapa tips yang bisa dicoba untuk menemukan ide atau topik penelitian. Kemudian ide atau topik penelitian yang sudah ditanyakan itu harus kemudian dianalisis lebih lanjut ya dengan 7 tahapan. Jadi identifikasi topik besarnya, kemudian iris jadi topik yang lebih kecil, pilih salah satu, munculkan pertanyaan, formulasikan tujuan, yakinkan, dan kemudian saudara harus belajar. Kemudian kurang lebih mohon maaf, selanjutnya jika ada pertanyaan dipersilahkan, insya Allah nanti akan direspon sesuai dengan pertanyaan yang kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.